Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada saya sendiri, Aisyah Raihan Nurmalayanti, Adi Maulana, Anastia Nur Alisa, Lutfia Azizah, Miftahul Jannah, Munaya At-Taibah, Nur Hidayanti, Nur Rizky Rasya, Rahmi Wulansari, Titis Melia Sanini, dan Zada Ramadana. Di sini kami akan membawakan materi mengenai gangguan yang berhubungan dengan zat. Jadi, perilaku yang berbeda dari perilaku biasanya yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat pada umumnya dinamakan perilaku menyimpang atau juga bisa disebut dengan abnormal behavior. Adapun perilaku yang biasa dan diterima oleh masyarakat adalah perilaku yang normal. Sebenarnya mudah membedakan perilaku abnormal dengan perilaku umum karena dapat dilihat, diamati, dirasakan, dan dialami. Pada level individu, gangguan psikologis dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosional, kemampuan berpikir, dan keberfungsian dalam lingkungan sosial. Gangguan berat yang telah memenuhi kriteria diagnosis yaitu gangguan psikologis, misalnya depresi, gangguan belajar, percobaan bunuh diri, perilaku melukai diri sendiri, gangguan makan, dan penyalahgunaan obat. Obat-obatan atau zat-zat membahayakan seperti zat adiktif, psikotropika memang sangat berdampak negatif bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan dan dipakai berlebihan. Zat tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan tubuh, namun juga berdampak pada kesehatan mental manusia normal. Penyalahgunaan zat-zat tersebut dapat menyebabkan gangguan pada semua level sistem neurokognitif sehingga menyebabkan gangguan atensi, verbal, memori, fungsi eksekutif, working memory, rekal, kecepatan proses informasi, kecepatan psikomotor, transmisi, respon untuk menahan diri, dan kesulitan belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Zat yang menyebabkan gangguan di sini ada 4. Yang pertama ada opioid, termasuk di dalamnya ada candu, morfin, heroin, ganja, dan kokain. Di kalangan remaja, opioid digunakan termasuk raw opium, putau, heroin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada inhalan. Inhalan seringkali digunakan anak remaja karena keterjangkauan harga dan terdesak termasuk dalam zat yang melanggar hukum jika digunakan. Ketiga yaitu adalah stimulan. Stimulan adalah nama zat yang menaikkan kerja sistem syaraf pusat. Pada remaja populer dengan sebutan klub drugs yang digunakan di kehidupan pesta dan biasanya pada malam hari. Yang terakhir yaitu adalah kanabis. Banyak nama alias untuk kelompok ini seperti ganja, marijuana, gelek, dan sebagainya. Yang pasti zat aktif utama di dalamnya adalah delta atau THC. Di sini berupa daun batang, bunga, buah kering dari sebuah pohon kanabis dalam bentuk yang lebih terkonsentrasi berbentuk resin disebut haslis dalam cairan kental hitam minyak khas. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan yang berhubungan dengan zat. Gangguan akibat penggunaan zat ini atau alkohol terjadi penurunan kesadaran atau gangguan kognitif atau pikiran, gangguan efek dan respon psikologis lainnya, di mana intoksikasi berkurang dengan berjalannya waktu dan efeknya akan menghilang jika orang tersebut tidak menggunakannya lagi, tetapi atau terkecuali sudah terjadi kerusakan jaringan pada tubuh pengguna. Terus penggolongan zat psikoaktif terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sini ada narkotika. Nah, narkotika sendiri ini adalah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman.
baik sintetis maupun semin, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Jadi di mana narkotika ini dapat menyebabkan kita menghilangkan kesadaran atau mengurangi rasa nyeri kita. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika ini dibagi menjadi beberapa, dan narkotika ini dibagi menurut potensi yang menyebabkan ketergantungan sebagai berikut. Yang pertama ada A, narkotika golongan pertama. Nah, narkotika golongan pertama ini yaitu narkotika golongan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi atau pengobatan. Macam jenisnya yaitu pertama ada heroin, putao, heroin yang tidak murni bubuk, ada kokain, dan terakhir dan ganja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada narkotika golongan 2 dan 3. Untuk golongan 2, di mana narkotika golongan 2 ini berpotensi untuk menyebabkan ketergantungan dan biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir untuk melakukan terapi. Adapun macam jenisnya seperti tortin, petedin, dan metuyon. Nah, sementara itu untuk golongan 3, narkotika golongan 3 ini sama seperti golongan 2 tadi, berpotensi ketergantungan dan juga digunakan biasanya dalam terapi. Nah, macam jenisnya itu seperti kodein. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang psikotropika. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoak melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 menurut potensi yang dapat menyebabkan ketergantungan, yaitu yang pertama ada psikotropika golongan 1, yaitu berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya seperti ekstasi. Lalu ada psikotropika golongan 2, yang berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan digunakan sangat terbatas pada terapi, seperti contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, fensiklidin, dan ritalin. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penjelasan mengenai psikotropika golongan 3 yang berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Juga banyak digunakan dalam terapi serta pengobatan. Macam jenisnya ada pentobarbital dan flunitrazepam. Selanjutnya ada psikotropika golongan 4 yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Macam jenisnya ada diazepam, clobazam, fenobarbital, kiorazepam, kiordiazepoxide, dan nitrazepam. Di dalam nitrazepam ada Nipam, pil KB atau koplo, Dum, MG, Lexo, dan Rohyp. Baiklah, selanjutnya ada zat psikoaktif lain. Zat psikoaktif adalah segala bentuk zat kimia yang memiliki efek spesifik terhadap susunan syaraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, zat psikoaktif juga merupakan senyawa yang cenderung dipakai ulang oleh orang tertentu karena zat tersebut mampu memberikan perasaan yang disukai oleh pengguna atau bisa membuat si pengguna ini kecanduan. Salah satu contoh zat psikoaktif yaitu miras dan narkoba. Nah, maksud dari zat psikoaktif yang lain ini adalah zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika, namun berpengaruh pada otak dan tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan narkotika dan psikotropika. Zat psikoaktif lain yang sering disalahgunakan itu adalah yang pertama ada alkohol yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras. Lalu yang kedua itu ada inhalansia atau solvent, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang biasanya terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga. Lalu yang ketiga itu ada nikotin yang terdapat pada tembakau atau bisa juga dalam rokok.
Lalu yang keempat itu ada kafein yang biasanya terdapat pada kopi atau minuman penambah energi ataupun obat sakit kepala tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Di sini ada zat yang mempengaruhi manusia, di mana reaksi efek samping obat adalah suatu tindakan yang berbahaya yang diakibatkan oleh suatu obat. Reaksi efek samping obat seperti halnya efek obat yang diharapkan merupakan suatu kinerja dari dosis atau kadar obat pada organ sasaran. Interaksi obat juga merupakan salah satu penyebab efek samping. Hal ini dapat terjadi ketika tenaga kesehatan seperti halnya dokter, perawat itu lalai dalam memeriksa obat yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga terjadi efek-efek tertentu yang tidak diharapkan dalam tubuh pasien. Nah, dengan bertambah parahnya penyakit yang dapat berujung kematian merupakan kondisi akibat interaksi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Irmadana. Kali saya akan menjelaskan tentang zat mempengaruhi manusia. Yaitu yang pertama ada alergi. Alergi adalah suatu reaksi sistem kekebalan tubuh atau disebut imun terhadap suatu bahan zat asing atau disebut alergen. Nah, alergi dapat berasal dari makanan atau obat. Nah, sebagian besar penyebab alergi makanan adalah zat protein yang terkandung dalam susu sapi, contohnya putih telur, gandum, kedelai, dan udang, dan lain-lain. Dan untuk obat berasal dari kayak penisilin, vaksin, dan lain-lain. Dan ada beberapa gejala alergi yang umum terjadi, antara lain seperti bersin-bersin, batuk, sesak napas, ruam pada kulit, dan sakit perut. Nah, sekarang yang kedua yaitu toksologi. Adalah ilmu yang mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Contohnya kayak organ tujuan ke ginjal, hati, sistem hematopoietik, dan lain. Penggunaannya juga di pestisida, pelarut, aditif, dan lain-lain. Sumbernya berasal dari tumbuhan dan hewan, dan efek yang ditimbulkan bisa menyebabkan kanker, mutasi, dan lain. Bentuk fisiknya seperti gas, cair, debu, dan lain-lain. Level kegunaannya bahan peledak, oksidator, dan susunan kimianya seperti amino amuratas, halogen hidroksion, dan lain-lain. Potensi racun organ tersebut lebih toksik daripada kerabat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah penanganan pada pengguna zat. Terdapat 4 metode untuk menangani para pengguna zat, yaitu yang pertama adalah metode cold turkey, yang kedua adalah metode therapeutic community, yang ketiga adalah metode terapi rumatan metadon, dan yang keempat adalah metode 12 langkah atau narcotics anonymous. Untuk metode cold turkey sendiri, seseorang pengguna zat tidak diberikan zat atau obat apapun untuk menyembuhkannya, melainkan didiamkan saja sehingga ia mengalami suatu fase dinamakan fase sakau, seperti itu. Nah, jika pasien ini sudah dapat melewati fase sakau, maka akan terjadi gejala putus zat. Kemudian untuk metode therapeutic community ini didasarkan atas prinsip kekeluargaan di dalam suatu panti rehabilitasi sosial dan akan mengarahkan kepada perubahan perilaku menjadi lebih positif sehingga berujung kepada gejala putus zat. Dalam pengimplementasiannya, metode ini menerapkan 4 prinsip 5 pilar dan membutuhkan waktu kurang lebih 15-24 bulan. Kemudian adalah metode terapi rumatan metadon. Metadon sendiri ialah suatu zat opioid sintetik yang dapat membuat seseorang itu mengalami ketergantungan secara fisik. Nah, jika ia berhenti mengkonsumsi metadon sendiri, maka gejala putus zat akan lebih mudah dicapai. Untuk terapi ini sendiri dikhususkan untuk seseorang yang menggunakan opioid atau heroin itu sudah kronis atau sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian adalah metode 12 langkah, yaitu metode narcotics anonymous, di mana sebuah kelompok pemulihan itu fokus untuk bersih dari zat. Kelompok ini disebut dengan kelompok bantu diri. Dalam penerapannya, dalam pengimplementasiannya ini menggunakan 12 prinsip sehingga nantinya akan berarah kepada gejala putus zat. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa obat-obatan atau zat-zat membahayakan seperti zat aditif dan psikotropa memang sangat berdampak negatif bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan dan dipakai secara berlebihan. Zat tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan tubuh, namun juga berdampak pada kesehatan mental manusia normal. Gangguan akibat penggunaan zat atau alkohol sehingga terjadi penurunan kesadaran, gangguan kognitif, gangguan efek, dan respon psikologis lainnya. Reaksi efek samping obat adalah suatu tindakan yang berbahaya yang diakibatkan oleh suatu obat.
Reaksi efek samping seperti halnya efek obat yang diharapkan merupakan suatu kinerja dari dosis atau kadar obat pada organ sasarannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.